Sahabat GKI dimanapun Anda berada, sungguh bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi di dalam Sapaan Gembala GKI pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami akan membaca apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Tolong kami untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti, tapi kami juga makin bersungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan untuk kita renungkan dalam Sapaan Gembala pagi hari ini terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Lukas ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Lost and found. Demikian tema perenungan kita dalam Sapaan Gembala saat ini. Istilah lost and found adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kondisi di mana sebuah barang ditemukan oleh awak pesawat ketika penumpang telah meninggalkan pesawat, atau ditemukan oleh karyawan hotel setelah tamu meninggalkan hotel, atau yang sejenisnya. Barang-barang yang tertinggal itu akan disimpan oleh petugas sampai sang pemilik mencarinya. Ketika seseorang menyadari kehilangan sesuatu yang berharga, maka ia bisa menghubungi pihak bandara atau maskapai penerbangan terkait atau hotel dan sejenisnya di bagian lost and found untuk menanyakan keberadaan barang yang tertinggal itu, untuk kemudian bisa mengambilnya. Saudara, istilah lost juga bisa berarti tersesat. Mungkin kita cukup akrab dengan lagu Amazing Grace. Newton menulis lirik, "I was once lost, but now am found." Dengan lagunya ini, Newton melukiskan refleksinya tentang keberadaan dirinya sebagai orang berdosa yang tersesat, namun kemudian ditemukan oleh Tuhan yang dengan kasih anugerahnya telah mencarinya. Istilah itu juga dipakai terkait dengan kedukaan yang dialami oleh orang yang mengalami kehilangan orang yang dikasihinya. Dalam bahasa Inggris, ungkapan untuk menunjukkan simpati pada orang atau keluarga yang berduka biasanya dipakai istilah atau ungkapan "I'm sorry for your lost."
Dalam bahasa Indonesia kita biasa mengatakan turut berduka cita atau turut berbela sungkawa. Nah, yang terakhir inilah apa yang saya dan keluarga besar istri saya alami ketika hari Senin 11 April yang lalu, mama mertua yang kami kasihi, yang saya cintai, meninggal. Di tengah rasa kehilangan mendalam yang kami rasakan, sapaan dan dukungan begitu banyak sahabat sungguh menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Saudaraku, peristiwa Paskah seperti yang dipersaksikan Injil juga punya nuansa ini. Beberapa orang perempuan yang pergi ke kubur Yesus dipenuhi oleh kedukaan, rasa kehilangan, karena mereka berpikir Yesus yang mereka kasihi sudah meninggalkan mereka. Maut telah merenggut Yesus dari mereka. Mereka datang ke kubur bukan karena teringat dan percaya pada perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Mereka pergi ke sana untuk mengekspresikan rasa kehilangan mereka, rasa sedih mereka, tapi sekaligus juga luapan cinta mereka melalui kesungguhan mereka untuk mengurapi jenazah Yesus. Suasana hati seperti itu membuat perempuan-perempuan ini, yaitu Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, tidak lagi memperhitungkan kondisi kubur yang ditutup dengan batu besar dan adanya prajurit-prajurit yang menjaga kubur. Namun betapa terkejutnya mereka karena mendapati batu penutup sudah terguling dari liang kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mungkin mereka berpikir bahwa ada orang mencuri jenazah Yesus. Lalu sekarang mereka benar-benar kehilangan Yesus. Tapi situasi itu tidak berlangsung lama. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Seketika itu juga mereka teringat akan perkataan Yesus itu. Mereka kehilangan, namun kemudian menemukan yang jauh lebih indah ketimbang apa yang mereka bayangkan. Bukan jenazah Yesus yang mereka temukan, melainkan Yesus yang telah bangkit sekalipun saat itu mereka belum melihatnya. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, mematahkan belenggu dosa, membangkitkan pengharapan dalam diri orang-orang percaya. Pengharapan bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Karena Yesus telah bangkit, maka kita yakin seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Inilah yang membuat kami sekeluarga menemukan pengharapan di tengah duka cita karena kehilangan istri, mama mertua, oma, buyut yang kami kasihi.
bahwa di dalam kuasa kebangkitan Yesus, kami percaya bahwa sesungguhnya orang yang kami kasihi ini tidak terpisahkan dari kami sejauh kami mau tetap hidup di dalam Tuhan. Selamat Paskah, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat dibangkitkan ke dalam hidup baru. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena Yesus Kristus tidak tetap tinggal di antara orang mati. Engkau telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga, sehingga kebangkitannya membawa kami turut serta dibangkitkan ke dalam kehidupan yang baru. Hidup yang penuh pengharapan dalam kepastian iman. Bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Tetapi akan tiba saatnya orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan untuk turut serta di dalam kemuliaan Allah. Biarlah ya Bapa, semangat Paskah, semangat kebangkitan Yesus boleh terus menyemangati kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terutama ketika kami mengalami berbagai kesesakan di dalam kenyataan hidup ini. Bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.